Kimia, apa kabar? Ya, semoga kalian tetap sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Christopher. Saya mahasiswa semester 1 jurusan farmasi. Ya, di video kali ini saya akan membreakdown apa itu pH dari buku legendaris Mike Murray. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kalian bagi yang kesulitan dalam memahami isi dari buku legendaris ini, terutama bahasa dari buku ini memang sedikit rumit. Maka dari itu, video ini akan membantu kalian dalam memahami lebih dalam terkait apa itu pH dari buku ini. So, tanpa berlama-lama, saya akan memberikan daftar isi dari materi yang akan dibahas dalam video ini. Kalian bisa pause dan kalian bisa melihat-lihat materi ini sebelum saya akan membahasnya lebih dalam supaya ada gambaran. Oke, stay tune. Teman-teman, pernah gak sih kalian itu mencicipi lemon? Ya, rasanya itu kecut banget, bukan? Sekarang bayangkan sabun mandi. Agak pahit kalau misalnya kita nggak sengaja masuk ke mulut. Terus asam asetat dalam cuka, misal asam sitrat dalam lemon, dan segala buah jeruk lainnya. Terus ada magnesium hidroksida dalam antasida komersial. Ada amonia dalam produk pembersih rumah tangga. Nah, segala contoh-contoh itu adalah beberapa asam dan basa yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Asam dan basa ini itu diukur dalam unit yang disebut pH. Mungkin pas SMA kalian sering mendengar istilah pH. Tapi tahu gak kalian kepanjangan pH itu apa? pH itu kepanjangannya adalah potensial ion hidrogen. Ya, pH itu ibarat seperti termometer kimia. Kalau termometer biasa kan mengukur panas dan dingin. Kalau pH itu mengukur apakah suatu zat itu asam, basa, atau netral. Dari mana mengukurnya? Tentunya dari jumlah ion hidrogen itu sendiri, atau lebih tepatnya ion hidronium. Sebagai apa? Sebagai akibat dari disosiasi asam dan basa. Maka dari itu, dia disebut sebagai pH, potensial hidrogen. Sebenarnya zaman dahulu, ya, sebelum ada pH, pengukuran asam dan basa itu hanya tercantum sebagai jumlah konsentrasi ion hidrogen aja. Ya, sekarang daripada menuliskan konsentrasi ion hidrogen atau lebih tepatnya hidronium dalam molaritas, lebih mudah untuk menyatakannya dalam skala logaritmik yang dikenal sebagai skala pH. Istilah pH itu berasal dari bahasa Prancis, ya, puissance di hydrogen atau kekuatan hidrogen, yang mengacu pada pangkat 10 eksponen yang digunakan untuk menyatakan konsentrasi molar H3O+ atau hidronium. Definisi pH itu bisa dikatakan negatif logaritma, ya, dari konsentrasi ion hidronium itu sendiri. Mungkin kalian pas SMA juga udah mengetahui ya rumus pH itu seperti apa. Tapi sebenarnya pada saat SMA kalian hanya mengenal bahwa itu adalah konsentrasi H+. Tapi kenyataannya bukan H+. H+ itu adalah perwakilan dari ion hidronium atau H3O+. Nah, garis besarnya kalian bisa lihat di gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini, misalkan larutan asam itu memiliki konsentrasi ion hidronium 10⁻². Nah, maka pH dari larutan itu adalah 2. Larutan basa memiliki konsentrasi ion hidronium 10⁻12. Maka pH larutan itu adalah 12. Lalu, larutan netral memiliki konsentrasi ion hidronium 10⁻⁷. Maka pH-nya adalah 7. Ya, jadi perhitungannya itu dilihat dari pangkat eksponen ya. 10 pangkat apa? Bila kalau dia 10⁻⁵, pH-nya 5, 10⁻⁻6, pH-nya 6. Gampangnya seperti itu. Nah, selain pH, kita juga mengenal pOH. pOH ini kita sebenarnya dalam menghitung larutan itu jarang menggunakan pOH. Lebih banyak menggunakan pH. pOH ini adalah mengukur tingkat jumlah ion hidroksida. Kalau pH kan mengukur jumlah ion hidronium. Ya. Tapi meskipun lebih jarang digunakan, pOH ini dia dapat didefinisikan dengan cara yang sama seperti pH. Dan digunakan untuk menyatakan konsentrasi molar OH-.
Nah, kalian bisa lihat di sini ya, dalam mencari pOH dan pH itu memiliki cara yang sama. Ya, bisa dilihat di gambar. Kemudian kita pernah mengenal bahwa total konsentrasi ion hidronium dikali dengan konsentrasi ion OH- dalam larutan itu memiliki nilai 1 kali 10 pangkat minus 14 ya. Saya percaya bahwa teman-teman pada saat SMA itu sudah pernah mempelajari total konsentrasi ion hidronium dan ion OH- atau hidroksida ya. Jadi saya tidak akan membahas lebih dalam. Nah, artinya masing-masing ion itu memiliki konsentrasi 1 kali 10 pangkat minus 7 jika larutan tersebut netral. Maka dari itu, berdasarkan perhitungan mencari pH dan pOH dengan skala logaritmik, maka kita dapat simpulkan bahwa pH ditambah dengan pOH itu memiliki nilai total 14 ya dalam satuan unit. Lalu ada sedikit notes ya dalam menghitung pH. Hasil perhitungan pH itu harus dibulatkan ke dua angka penting. Kenapa? Karena ion hidronium itu sendiri dia hanya memiliki dua angka penting. Ya, maka dari itu perhitungan pH juga harus dibulatkan sesuai dengan konsentrasi ion hidroniumnya ke dua angka penting. Lanjut, kita kan tahu bahwa skala pH itu sifatnya logaritmik. Maka perubahan pH sebesar 1 unit itu terjadi ketika konsentrasi ion hidronium berubah setiap kelipatan 10 pangkat min. Ya, kalau 2 unit maka perubahan konsentrasinya di kelipatan 100. 6 unit ketika perubahan konsentrasinya itu di kelipatan 1 juta. Ya, jadi dia selalu kelipatannya pangkat 10, 10, ya begitu. Setiap 1 unit perubahannya pangkat 10. 2 unit 100, 6 unit 1 juta, 3 unit 1000, seperti itu ya. Nah, lalu kita akan melihat nih sekarang ya skala pH dan nilai pH itu sendiri pada beberapa senyawa yang kerap dijumpai. Nah, bisa dilihat ya dari gambar. Karena pH itu adalah negatif log dari konsentrasi ion hidronium atau H+, maka nilai pH itu akan menurun ya seiring dengan peningkatan konsentrasi ion hidronium. Sejalan juga sama teori di mana asam berada di skala 1 sampai 6. Ya, semakin rendah pH itu menunjukkan bahwa larutan itu akan semakin asam. Jadi ketika konsentrasi ion hidrogen itu meningkat dari 10 pangkat minus 7 molar ke 10 pangkat minus 6 molar, maka pH itu akan menurun dari 7 ke 6. Akibatnya apa? Akibatnya larutan asam akan memiliki pH di bawah 7, larutan basa memiliki pH di atas 7, dan kalau sama dengan 7, maka larutan itu netral. Sekarang kita akan membahas tentang measuring pH ya. Saya perhitungan atau pengukuran pH larutan itu nggak cuma secara kuantitatif aja. Ya, tapi bisa juga kualitatif. Pakai apa? Pakai indikator asam basa. Ya, indikator ini tuh adalah senyawa yang mampu berubah warna secara spesifik dalam rentang pH. Misal indikator bromotimol biru itu akan berubah warna dalam rentang pH 6 sampai 7,6. Ya, warna kuning pada kondisi asam dan warna biru pada kondisi basa. Dan tidak hanya bromotimol biru, masih banyak indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan pH. Ya, bisa dilihat pada gambar ini. Nah, di sini itu setiap indikator punya perubahan warna yang berbeda. Ya, lalu rentangnya itu juga berbeda. Tetapi rata-rata hanya 2 unit aja sih perbedaannya. Misal, kita ambil indikator metil merah. Metil merah itu memiliki rentang pH 4 sampai 6. Artinya, saat larutan memiliki pH 4, maka larutan yang ditambahkan indikator itu warnanya akan merah. Setelah ditambahkan basa pada larutan, semisal dia mencapai titik ekuivalen alias keseimbangan antara asam dan basa, maka warna pada indikator akan berubah di oranye. Saat larutan telah menjadi basa, maka warna akan berubah menjadi kuning. Setelah itu, ketika ditambahkan lagi basa pada larutan, warnanya akan tetap stays di kuning. Nah, jadi perubahan warna ini itu hanya menandakan larutan itu berada di kondisi apa sih? Apakah dia asam, di kondisi basa, atau netral?
Nah, indikator ini itu biasanya dipakai untuk nunjukin titik akhir titrasi ya pada eksperimen atau percobaan titrasi begitu. Lalu sebenarnya ada cara yang lebih akurat untuk menghitung nilai pH. Ya, perangkat yang mengukur potensial listrik larutan uji yang bergantung pada pH itu alat khususnya dinamakan pH meter. Ini lebih akurat daripada indikator asam basa. Karena indikator asam basa itu lebih ke titik akhir titrasi secara kualitatif aja sebenarnya. Kalau kuantitatif banget yang lebih akurat mendeteksi nilai pH-nya itu berapa sampai komanya juga itu adalah pH meter. Begitu. Biasanya di asam kuat itu kita juga mengenal istilah monoprotic acid dan diprotic acid. Monoprotic itu adalah senyawa asam yang hanya mengandung satu proton yang terdisosiasi. Gampangnya jumlah H yang cuma satu ya. Sedangkan diprotic itu punya dua proton yang terdisosiasi alias jumlah H-nya ada dua. Karena asam kuat monoprotic itu terdisosiasi 100% secara sempurna di larutan, maka konsentrasi ion hidronium dan basa konjugata itu akan sama dengan konsentrasi awal dari asam itu sendiri ya. Lalu konsentrasi asam yang tidak terdisosiasi itu memiliki nilai yang mendekati 0. Kalau mencari pH dari asam monoprotic kuat itu gampang. Tetapi yang susah itu di asam diprotic. Misal H2SO4, dia itu terdisosiasi sempurna menjadi HSO4. Ya, perkiraan kesempurnaannya itu mencapai 100%. Tetapi dia tidak bisa lagi terdisosiasi secara sempurna untuk membentuk SO4-2-amin. Mungkin terdisosiasi, tetapi tidak mencapai 100%, tidak mendekati 100%. Mungkin hanya 60, 50, 70, begitu ya. Nah, jadi pencarian pH antara asam monoprotic dan diprotic itu berbeda. Lalu basa kuat. Basa kuat itu biasanya ditandai dengan senyawa alkali metal kayak hidroksida seperti NaOH, KOH, dan lain-lain. Sama seperti asam, ya, dia juga terdisosiasi 100% untuk senyawa monoprotic. Kalau diprotic, dia tidak bisa disosiasi 100%. Lalu produk disosiasinya itu dia akan menghasilkan kation metal dan anion OH-. Nah, common ion effect itu dia adalah fenomena ya ketika kelarutan atau ionisasi suatu zat berkurang karena adanya ion sejenis dari sumber lain dalam larutan. Misal, nah kalau prinsip ini tuh dia mengikuti aturan kesetimbangan Le Chatelier. Ya, jika konsentrasi salah satu ion hasil disosiasi itu ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser untuk mengurangi ion tersebut. Akibatnya, zat yang semula terionisasi sebagian itu menjadi semakin sedikit terionisasi, sehingga konsentrasi ion H3O+ atau OH- dalam larutan itu berubah, dan pH mungkin ikut terpengaruh juga. Ya, contoh klasiknya misal larutan asam asetat CH3COOH dalam air. CH3COOH sebagian terionisasi menghasilkan H3O+ dan CH3COO-. Jika ke dalam larutan ditambahkan natrium asetat misal, maka ion CH3COO- dari garam dia akan menekan ionisasi CH3COOH sehingga konsentrasi H3O+ berkurang dan pH larutan naik, which is lebih basa dibandingkan asam asetat murni. Ya, jadi antara common ion effect dan pH itu mereka saling berpengaruh juga. Nah, kita masuk ke buffer atau sering disebut sebagai larutan datar. Jadi larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjugat itu kita sebut sebagai larutan buffer. Ya, saya sudah anggap kalian sudah mengerti ya apa itu basa konjugat, apa itu asam lemah, begitu ya. Nah, kenapa disebut larutan buffer? Karena larutan ini mampu bertahan terhadap perubahan pH yang drastis. Ya, misal, jika sejumlah kecil ion OH- itu ditambahkan ke dalam larutan buffer, maka pH akan meningkat. Namun tidak terlalu tinggi, karena komponen asam dari larutan buffer itu akan menetralkan OH yang ditambahkan, OH- yang ditambahkan. Jika sejumlah kecil H3O+ ditambahkan ke dalam larutan buffer, pH akan turun, namun nggak terlalu banyak karena komponen basa larutan buffer itu akan menetralkan H3O+ yang ditambahkan.
Sel larutan penyangga atau buffer ini tuh sangat penting dalam sistem biologis. Ya, misal darah. Darah itu merupakan larutan buffer yang dapat mengurangi perubahan pH ketika asam dan basa itu diproduksi dalam reaksi biologis. Ya, gitu. Terus saya akan ada gambar juga, ya. Nah, di sini gambar ini menjelaskan itu bagaimana larutan buffer bekerja. Ya, ketika OH- atau H3O+, ya, itu ditambahkan ke dalam larutan buffer, maka perbandingan asam lemah dan basa konjugan itu berubah. Misal, jika jumlah OH- atau H3O+ yang ditambahkan sedikit dibandingkan dengan jumlah asam lemah dan basa lemah dari dalam buffer, maka perbandingan dan pH itu hanya akan berubah sedikit. Ya, untuk memahami kemampuan larutan buffer dalam mempertahankan pH yang hampir konstan, ya, kita perlu bandingkan perilaku buffer asam asetat 0,10 molar misal dan buffer natrium asetat 0,10 molar dalam perilaku larutan. Nah, karena apa? Karena kita terkadang hanya berbicara tentang kemampuan buffering suatu larutan. Ya, sebenarnya buffer itu dia mempunyai kemampuan tersendiri yang disebut sebagai kapasitas buffer. Kapasitas buffer ini itu sebagai ukuran jumlah asam atau basa yang dapat diserap larutan tanpa perubahan pH yang signifikan. Jadi kapasitas buffer ini dia juga merupakan ukuran seberapa kecil sih perubahan pH dengan penambahan sejumlah asam atau basa. Ya, kapasitas buffer ini bergantung pada banyaknya mol asam lemah dan basa konjugasi yang ada. Ya, untuk volume larutan yang sama, semakin pekat larutan, maka semakin besar kapasitas buffernya. Untuk larutan yang konsentrasinya sama, maka semakin besar volumenya, semakin besar pula kapasitas buffernya. Ya. Persamaan Henderson-Hasselbalch. Ya, persamaan ini tuh membantu kita memahami bagaimana pH sebuah larutan buffer itu ditentukan oleh keseimbangan antara asam lemah dan basa konjugannya. Jadi bukan sekedar angka, tapi persamaan ini tuh adalah jendela kita ya untuk melihat bagaimana molekul itu berperilaku dalam larutan. Begitu. Kita mulai dari hubungan dasarnya dulu. Jadi konsentrasi ion H3O+ dalam buffer itu bergantung pada konstanta disosiasi asam atau disebut juga Ka, dan rasio konsentrasi asam terhadap basa. Jadi antara dua itu. Secara matematis kita bisa tulis konsentrasi H3O+ itu sama dengan Ka dikali konsentrasi asam dibagi konsentrasi basa. Persamaan ini itu bisa ditulis ulang dalam bentuk logaritma seperti ini. Lalu karena pKa sama dengan min log Ka dan min log asam per basa adalah min log konsentrasi basa per konsentrasi asam, maka ketemulah persamaan Henderson-Hasselbalch. Apa artinya? Artinya persamaan ini tuh ingin mengatakan kepada kita bahwa pH larutan buffer akan mendekati nilai pKa dari asam lemah dan bergeser sesuai dengan rasio basa terhadap asam. Jadi jika jumlah basa dan asam sama, maka logaritma konsentrasi basa per konsentrasi asam itu bernilai 0. Sehingga pH sama dengan pKa. Jadi titik keseimbangan yang terjadi ketika konsentrasi keduanya itu adalah seimbang. Ya, contoh nyatanya kita bisa lihat pada molekul glisin ya. Salah satu asam amino penyusun protein, misalnya pKa dari gugus aminoglisin itu 9,60. Jika larutan glisin berada pada pH 11,60, yaitu 2 unit lebih tinggi dari pKa, maka rasio konsentrasi basa per konsentrasi asamnya itu adalah 100:1. Artinya apa? Artinya 99% molekul glisin itu berada dalam bentuk terdisosiasi ya. Dengan kata lain, semakin jauh pH dari pKa, semakin besar pula persentase molekul yang berubah bentuk. Gitu. Ya, jadi persamaan ini sebenarnya juga memberikan kita pola yang jelas ya, bahwa pada pH sama dengan pKa, artinya 50% molekulnya terdisosiasi. pH sama dengan pKa plus 1 itu sekitar 91% terdisosiasi. pH pKa plus 2 itu hampir 99% yang terdisosiasi. Sebaliknya jika pH lebih rendah dari pKa, maka persentase molekul yang terdisosiasi itu turun drastis. Jadi persamaan ini bukan hanya angka, tapi alat untuk memprediksi
bagaimana molekul berperilaku dalam kondisi biologis gitu. Ya, ini adalah jembatan sebenarnya, jembatan antara konsep pKa dan juga pH. Ya, ia ingin membantu kita bagaimana sistem buffer itu bekerja. Maka dirumuskanlah persamaan ini. Teman-teman, kita harus tahu dulu nih, titrasi itu apa sih? Ya. Titrasi itu adalah cara untuk menentukan konsentrasi larutan dengan menambahkan larutan standar yang konsentrasinya sudah diketahui. Dalam contoh ini, misal kita menitrasi larutan HCl dengan NaOH, dan hasilnya itu kita rekam dalam bentuk kurva pH. Ya, misal kita coba lihat deh kurva ini. Jadi ceritanya begini, 0,1 molar NaOH itu ditambahkan secara perlahan dari buret ke larutan HCl dengan konsentrasi yang nggak diketahui. Lalu pH dari HCl itu diukur dan dibentuk kurva dengan sumbu X itu jumlah volume NaOH yang ditambahkan dan sumbu Y itu pH-nya. Jika kita lihat grafiknya, sumbu X itu dia menunjukkan volume NaOH yang ditambahkan, sedangkan sumbu Y itu menunjukkan pH larutan. Ya, pada awal titrasi, larutan itu hanya berisi HCl sehingga pH-nya itu sangat rendah, sekitar 1. Seiring NaOH ditambahkan sedikit demi sedikit, pH-nya itu naik perlahan. Namun ketika kita mendekati titik ekuivalen, pH-nya akan melonjak tajam. Nah, titik ekuivalen ini terjadi ketika jumlah mol dari HCl yang bereaksi sama dengan jumlah mol NaOH yang ditambahkan. Ya, jadi pada titrasi asam kuat dengan basa kuat, titik ekuivalen itu selalu berada di pH 7. Seperti yang terlihat di grafik. Ya, titik ekuivalen itu sangat penting karena menandai saat asam dan basa itu sudah bereaksi sempurna satu sama lain. Setelah melewati titik ini, larutan itu akan didominasi oleh NaOH, ya, sehingga pH-nya bisa naik lebih tinggi dan grafik menunjukkan kurva yang akan melandai lagi. Bentuk kurva ini tuh sebenarnya membantu kita loh untuk memilih indikator yang tepat. Misalnya, karena perubahan pH di sekitar titik ekuivalen itu sangat tajam, maka hampir semua indikator dengan perubahan warna di sekitar pH 7 itu bisa digunakan. Kita dari tadi udah membahas tentang pH, pengukurannya apa, kurva, dan juga larutan datar, buffer, dan lain-lain. Tapi kita belum bahas aplikasinya gimana, terutama di bidang farmasi, karena ini sangat amat penting. Ya, dalam bidang farmasi, pH itu adalah faktor kunci yang menentukan stabilitas, kelarutan, dan efektivitas obat. Ya, banyak zat aktif itu hanya bekerja optimal dalam rentang pH tertentu. Ya, jika pH-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka obatnya itu dia bisa terdegradasi gitu loh, atau kehilangan potensi terapeutiknya. Potensi terapeutik alias potensi untuk penyembuhannya gimana. Ya, karena itu pengendalian pH menjadi bagian penting dalam formulasi obat cair, injeksi, atau produk biologis gitu. Misalnya obat tetes mata. Obat tetes mata itu harus dijaga pada pH yang mendekati air mata, misal sekitar 7,4. Agar apa? Agar tidak menimbulkan rasa perih. Sementara obat intravena itu harus sesuai dengan pH darah untuk mencegah iritasi atau hemolisis. Terus untuk menjaga kestabilan pH itu digunakanlah larutan buffer yang udah saya jelaskan sebelumnya, yaitu campuran apa tadi, asam lemah dan basa konjugatnya yang mampu menahan perubahan pH. Ya, buffer ini dia memastikan untuk obat tetap aman selama apa? Selama penyimpanan dan penggunaan. Contoh, dalam formulasi protein atau enzim, buffer mencegah perubahan struktur akibat fluktuasi pH, sehingga aktivitas biologisnya dia akan tetap terjaga. Buffer itu juga digunakan dalam tablet ya berlapis enterik yang apa? Yang dirancang agar tidak larut di lambung. Ya, yang asam, lambung kan asam, maka buffer ini digunakan dalam tablet supaya dia tidak larut ya dalam lambung. Tetapi dia larutnya di mana? Di usus yang lebih basah, sehingga obat dilepaskan di tempat yang tepat begitu. Nah, disinilah persamaan Henderson-Hasselbalch yang berperan. Persamaan ini dia memungkinkan para farmasis untuk menghitung rasio konsentrasi asam dan basa konjugatnya untuk mencapai pH target.
Ya, dengan rumus tadi ya, pH sama dengan pKa tambah log dari konsentrasi basa dibagi dengan konsentrasi asam. Ya, farmasis dapat merancang buffer sesuai dengan kebutuhan fisiologis atau stabilitas obat. Selain itu, persamaan ini tuh sebenarnya juga membantu ya dalam memprediksi tingkat ionisasi obat yang mempengaruhi kelarutan obat. Misal nih, obat dia juga akan mempengaruhi kelarutan dan penyerapan dalam tubuh. Ya, maka dengan demikian pengendalian pH melalui buffer dan penerapan persamaan Henderson-Hasselbalch dia tuh menjadi fondasi praktis kita dalam apa? Dalam desain obat modern, memastikan keamanan, kenyamanan, dan efektivitas terapi. Nah, disinilah persamaan Henderson-Hasselbalch berperan. Ya, persamaan ini dia memungkinkan farmasis untuk menghitung rasio konsentrasi asam dan basa konjugatnya untuk mencapai pH target. Dengan rumus misal pH sama dengan pKa tambah log konsentrasi basa dibagi konsentrasi asam ya. Nah, farmasis itu dapat merancang buffer sesuai dengan kebutuhan fisiologis atau stabilitas obat. Selain itu, persamaan ini tuh juga membantu memprediksi tingkat ionisasi obat ya yang mempengaruhi kelarutan dan penyerapan dalam tubuh. Dengan demikian, maka pengendalian pH melalui buffer dan penerapan persamaan Henderson-Hasselbalch itu yang menjadi pilar atau fondasi yang praktis dalam dalam desain obat modern, memastikan keamanan, kenyamanan, dan efektivitas terapi begitu. Baik, kita udah sampai di penutup. Ya, semoga video ini memberikan manfaat bagi kalian, terutama dalam memahami pH ya dari sumber terpercaya, Memuri. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.